Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bustomi. Bagaimana kabarnya Pak Bustomi? Iya, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Bustomi? Ada yang bisa saya bantu Pak Bustomi? Iya nih, Bu. Saya mau ngobrol-ngobrol nih, Bu, terkait permasalahan di kelas saya, Bu. Oh begitu ya. Nih, Memang ada apa Pak nih Pak Bustomi nih permasalahannya? iya, di kelas saya ada beberapa siswa yang masih eh, curi-curi kesempatan, Bu. Mm-mm. Terkait apa? Terkait penggunaan handphone, Bu. Baik. Jadi ada beberapa siswa yaitu masih menggunakan handphone. Padahal kan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas itu handphone semua wajib dikumpulkan ke wali kelas. Mm-mm. Ya, kecuali ada guru mapel ya yang mengizinkan untuk menggunakannya dalam mata pelajaran tertentu. Nah, itu diperbolehkan. Seperti itu, Bu. Mm-mm. Baik, berarti Pak Bustomi saat ini sedang mengalami kendala ya di kelas terkait dengan penggunaan handphone yang bisa dikatakan belum tertib ya Pak ya. Betul, Bu. Hmm. Kalau menurut Pak Bustomi setelah diskusi kita hari ini, apa sih yang Pak Bustomi harapkan ini? Ya, saya sih harapannya ya murid-murid semua bisa tertib dan bisa fokus Bu dalam belajar gitu kan karena apa kalau ada yang curi-curi kesempatan gitu ya jadi tidak konsentrasi belajarnya Bu seperti itu. Oke, betul, betul. Iya, Pak Bustomi. Nah, ini kalau menurut Pak Bustomi sendiri, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan siswa tidak tertib dalam penggunaan handphone nih di kelas? Ya mungkin sih kayak sih anak-anak tuh mau apa ya Bu ya mau coba-coba gitu ya atau Mhm. mau selingan gitu mungkin dalam belajarnya Bu itu mungkin mata pelajaran atau pelajarannya sangat padat misalkan ada matematika berbarengan dengan pelajaran berikutnya dengan IPA eksak itu rata-rata. Nah mungkin itu yang menyebabkan murid-murid ya mencuri-curi kesempatan uh, menggunakan HP untuk bermain game seperti itu. Mhm. Mhm. Oh, jadi mungkin ada faktor kejenuhan juga dari siswa ya, karena belajar terus-menerus. Mhm. Tuh. Nah, kalau menurut Pak Bustomi, eh, kira-kira langkah apa aja nih yang bisa diterapkan oleh Pak Bustomi nih untuk mengatasi ketidaktertiban siswa dalam penggunaan HP? Ya mungkin langkah yang saya lakukan ya kalau misalkan ada yang ketahuan gitu ya atau melaporkan ke saya mungkin murid tersebut akan saya panggil saya akan ajak ngobrol gitu ya atau dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi Bu seperti itu mungkin Bu. Wah, bagus nih, keren. Nah, kira-kira ada solusi yang lain nggak nih Pak Bustomi? Itu kan berarti kan itu bentuk-bentuk eh, penanggulangan masalah ya. Jadi kalau ada laporan, jadi ketahuan dulu, baru dilaporkan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Bustomi, sebelum hal itu terjadi, gimana caranya nih? Ada nggak menurut Pak Bustomi cara untuk mencegah supaya siswa ini nggak sampai menggunakan handphone ketika tidak ada izin dari guru mata pelajarannya nih? Iya ya mungkin yang saya lakukan bekerja sama ya Bu bekerja sama antar rekan sejawat gitu ya antar guru mapel gitu ya pihak-pihak terkait yang mengajar di kelas saya mungkin Bu. Jadi supaya apa? Pada saat jam pelajaran siapapun ya tidak akan ada yang berani mencoba-coba untuk mencuri-curi kesepakatan apa kesempatan ya untuk menggunakan HP tersebut karena semua sudah saling sepakat ya antar guru mapel. Mungkin seperti itu Bu. Tapi kalau sebelumnya sudah ada ya kesepakatan dengan
Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain sebetulnya? Iya, tinggal penguatan saja sih, Bu. Ya. Penguatan saja. Berarti sudah ada kesepakatan juga dengan guru mapel yang lain, tinggal dikuatkan saja ya supaya mencegah hal ini tidak terjadi. Itu kan tindakan Pak Bustomi mungkin terhadap Bapak Ibu guru. Kira-kira kalau terhadap siswanya nih Pak Bus, Iya, kalau mencegah terhadap supaya enggak. siswanya, iya. Kalau sudah dilakukan apa namanya pendekatan dengan studi restitusi gitu ya, ternyata tetap pendapatan gitu ya, atau dilakukan lagi pelanggaran tersebut, ya mungkin akan ada konsekuensi konsekuensi hukumannya gitu ya, atau hukuman gitu ya. Konsekuensinya apa? Ya mungkin HP-nya akan disita selama beberapa hari mungkin. Bulan terakhir ya Bu, setelah Hmm. pendekatan segitiga restitusi tidak bisa dibayar. Gitu. Artinya sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas ya atau peraturan terkait dengan HP? Itu sudah ada kesepakatan kelas sebenarnya. Hmm. Ya, Pak Bustomi. Nah, itu langkah-langkah ya mungkin yang sudah Pak Bustomi pikirkan nih untuk sebagai solusi dari masalah Pak Bustomi yang Pak Bustomi hadapi saat ini. Nah, kira-kira berdasarkan tadi langkah-langkah yang Pak Bustomi ceritakan nih, siapa saja sih yang bisa membantu Pak Bustomi untuk menangani masalah ini? Iya. Yang bisa membantu ya sebenarnya semua pihak ya Bu. Yang Hmm. pertama ya dari murid itu sendiri gitu ya. Mungkin saya akan mencoba gitu ya, mengajak beberapa murid yang bisa dipercaya gitu ya, untuk bisa menjadi apa ya, rekan ataupun uh, tim pemantau gitu ya, katakanlah, yang bisa melaporkan kegiatan curi-curi kesempatan menggunakan HP. Jadi dari ada Hmm. faktor dari murid, yang kedua adalah rekan sejawat ya, ataupun rekan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Oh, Seperti oke. itu. Baik, berarti Pak Bustomi ibaratnya punya siswa kepercayaan gitu ya. Tuh, ada spy, Bu. Iya, ada spy-nya gitu ya yang bisa melaporkan jikalau terjadi pelanggaran terkait dengan handphone. Bagus juga nih Pak Bustomi ya. Kemudian juga ada bentuk kerjasama dengan rekan rekan sejawat. Mungkin ada lagi Pak Bustomi pihak lainnya karena kan pendidikan itu kan sebetulnya dilaksanakannya di sekolah, tapi kan kita juga butuh kerjasama dengan pihak di luar sekolah gitu Ya, ya. Mungkin ada pihak tentu. lain nih dari Pak Bustomi. Ya, kalau misalkan sudah sampai kejadian dan misalkan terjadi konsekuensi penyitaan, tentu akan ada komunikasi dengan orang tua murid, Bu, Mm-mm. Iya tentang betul. konsekuensi bahwa anak ibu, anak bapak sudah melanggar kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang sudah dibuat, sehingga HP harus disita. Nah, itu perlu komunikasi dengan orang tua, seperti itu. Berarti pihak-pihaknya yang bisa dilibatkan untuk bentuk kerjasama untuk mengatasi masalah ini dari siswanya itu sendiri, kemudian dari rekan sejawat Bapak dan Ibu guru, dan juga tentu dari pihak orang tua ya Pak Bustomi ya. Betul sekali, Bu. Nah kalau menurut Pak Bustomi nih, apa yang bisa Pak Bustomi simpulkan nih dari diskusi kita pada sore hari ini? Nah, kesimpulannya ya mungkin eh, memang sih ya, mungkin murid-murid itu berpikir bahwa HP itu tidak bisa dilepaskan dari eh, kebutuhan eh, dalam media pembelajaran. Nah, mungkin Hmm. pemikiran siswa seperti itu. Tapi kan nggak selamanya eh, selalu menggunakan HP gitu ya. Ada penjelasan guru gitu ya, menjelaskan di papan tulis gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, yang bisa saya simpulkan bahwa butuh pemahaman atau kesadaran murid terhadap penggunaan HP supaya lebih bijak dan lebih positif. Karena apa? Yang mencuri-curi kesempatan itu adalah murid-murid yang eh,
menggunakan bukan untuk kegiatan belajar mengajar, tapi untuk Mhm, bermain game yang bukan pada waktu atau tempatnya. Dan mhm. perlu saya kasih pemahaman juga mungkin, bukan tidak boleh bermain game, boleh, tapi ada waktunya gitu ya. Mungkin seperti itu Ibu Siva. Oke, siap. Ya, Pak Bustomi, mungkin tadi ya di awal mungkin sesuai dengan harapannya Pak Bustomi bahwa setelah ini ada langkah yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Bustomi. Mungkin Oke, Pak Bustomi, bagaimana ini perasaannya setelah perbincangan kita di sore hari ini? ya perasaan saya menjadi lebih plong Bu, menjadi lebih lega karena sudah apa ya, ada teman berbagi, teman ngobrol gitu ya, untuk mendapatkan solusi gitu ya dari Ibu. Ya membantu sekali Bu dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Mendapatkan solusi yang ya mudah-mudahan ke depannya ya murid-murid saya tidak melakukan hal-hal tersebut ya yang negatif. Seperti itu Bu. Baik, amin, amin. Mudah-mudahan eh, masalah di kelas Pak Bustomi bisa terselesaikan. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu, Pak Bustomi? Cukup Ibu, mungkin itu saja ya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya izin pamit Bu ya. Ya, baik Pak Bustomi. Assalamualaikum Semangat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.